Iya, Ibu. Silakan duduk, Mbak. Selamat datang Mbak Siva. Iya, Ibu. Sebelumnya, terima kasih kamu sudah meluangkan waktu kamu pada siang hari ini untuk melakukan sesi coaching dengan Ibu. Sebelumnya, bagaimana perjalanan ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar, Ibu. Ke sini naik apa? Pakai motor sendiri. Oh, pakai motor sendiri ya. Iya. Lalu bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, sebenarnya cuma perasaan saya lagi baik saja, Ibu. Kalau boleh tahu penyebabnya, kalau boleh tahu penyebabnya apa yang menjadi penyebab perasaan kamu seperti itu? Karena saya dulu pas masa di sekelompok teman saya sepertinya menunjukkan saya, Ibu, dan mereka sepertinya menyindir. Saya yang akhirnya membuat saya jadi malas mau ke sekolah, Ibu. Oh, jadi saya bisa nangkep di sini. Berarti ada sekelompok kecil di kelas kamu yang bikin kamu merasa tidak nyaman. Dan kamu juga apakah merasa dikucilkan? Lalu bagaimana respon kamu terhadap hal tersebut? Respon saya sebenarnya sangat kesal dan bertanya-tanya apakah di sini saya salah atau mereka mempunyai iri terhadap saya. Cuma itu membuat saya merasa lebih bingung pada perasaan saya sendiri dan akhirnya saya memutuskan untuk konseling ini, Ibu. Berarti satu sisi kamu merasa apakah saya yang salah atau mereka lebih iri dengan kamu. Iya, Ibu. Kalau begitu, kamu sendiri berpikirnya mereka itu berbuat apa sampai kamu diperlakukan seperti itu? Saya merasa tidak melakukan apa-apa, Ibu. Cuma mereka saja yang lebih mengajarkan saya. Kayak menurut saya di kelas itu yang membuat saya merasa tidak enak di kelas itu. Pasti ada kesal ya rasanya. Ya, itu betul sekali. Dan juga gak enak banget ya. Ya, Ibu. Saya bisa paham di situ posisi kamu pasti juga merasa serba salah. Tapi bagaimana kalau coba kamu komunikasikan? Sudah komunikasikan dengan orang-orang tersebut? Saya tidak berani untuk mengkomunikasikan dengan mereka karena saya tahu orang-orang seperti itu problematik sekali. Jadi beri dibicarakan kemungkinan besarnya itu akan membuat saya terbuka juga dengan perkataan. Benar juga sih, saya juga setuju sama apa yang kamu bilang. Di sisi lain, di pikiran kamu mereka memang problematik atau memang responnya kamu terhadap hal itu sehingga memperburuk keadaan. Nah, biasanya apakah kamu ada hal lain atau cara lain untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut? Ada, sebelumnya saya mencari kesibukan dengan saya mengerjakan tugas dengan saya berkumpul sama teman-teman, dan saya pun terkadang juga mencari hiburan di luar dengan jalan-jalan di mall, di kafe, seperti itu sih, Bu. Saya jadi paham di sini. Kamu sudah berusaha untuk mengatasi hal itu ya. Kalau dari saya pribadi, kita bisa coba berafirmasi positif mulai minggu depan ya. Kamu bisa latihan afirmasi positif untuk mengatasi pikiran-pikiran buruk itu agar mereka itu gak mempengaruhi hal-hal di kehidupan kamu sehingga aktivitas kamu tetap berjalan dengan lancar, kamu tetap bisa happy. Kamu bisa tetap menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu bahagia. Seperti itu yang Mbak Siva dapat dipahami. Bisa, Ibu. Sebelumnya, apakah kamu ada hal lain yang ingin diceritakan lagi terkait hal itu? Sebenarnya tidak ada, cuma itu saja menurut perasaan saya saat ini. Lalu bagaimana dengan perasaan kamu saat ini? Saya cukup lega karena sudah bisa menceritakan apa yang membuat saya kepikiran akhir-akhir ini. Itu saja sih, Bu. Berarti alhamdulillahnya kamu sudah lega sekarang ya. Tapi apakah ada yang ingin ditanyakan terkait masalah kamu? Karena sebelumnya saya ucapkan terima kasih kamu telah terbuka karena hal itu mungkin nggak mudah buat kamu bisa cerita ya. Iya, sebenarnya tidak ada sih, Bu. Saya lebih butuh didengarkan dan diberikan saran juga dari Ibu. Menurut saya itu sudah cukup untuk saya kembangkan lagi ke kehidupan ke depan. Baik Mbak Zulfa, kalau kayak begitu setelah apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu alami dan juga sedikit tadi saran dari saya, semoga kedepannya kamu tetap bisa happy tanpa harus memikirkan perlakuan dari orang lain. Karena kamu cukup harus fokus saja ke orang-orang yang suka sama kamu dan yang senang sama kamu. Jadi jangan terlalu memikirkan.
mereka yang mengucilkan kamu. Seperti itu ya Mbak Zufa. Baik Bu, terima kasih. Baik, itu saja untuk sesi konseling pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Zufa yang sudah mau berbagi cerita dan juga meluapkan segala rasa yang telah kamu rasakan pada saat ini. Baik, terima kasih Bu Rizka. Iya, terima kasih juga untuk hari ini ya. Iya baik Bu. Hati-hati di jalan. Iya.